Halo, jumpa lagi dengan saya Widya Smaramurti atau biasa dipanggil Mara. Saya dosen program studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Jika sebelumnya saya sudah sedikit menceritakan tentang batik Jawa, kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan batik Nusantara. Perkembangan batik Nusantara mulai menggeliat sejak adanya pengakuan UNESCO terhadap batik di Indonesia di tahun 2009. Dan juga terutama sejak adanya waktu itu ya, kewajiban mengenakan batik di hari Jumat. Ayo, siapa yang di kantornya masih wajib mengenakan batik di hari Jumat? Nah, semakin banyak demand, tentu saja semakin banyak harapannya adanya supply ya. Nah, supply-nya dari siapa? Tentu saja dari UMKM yang memang mereka berfokus dalam menyediakan batik di pasar-pasar katakanlah di Indonesia. Nah, pasar ini konteksnya adalah pasarnya ini adalah memang konteksnya semakin menggeliatnya UMKM di Indonesia yang berfokus untuk menyediakan batik berbagai motif. Nah, hal ini juga yang membuat motif-motif batik di Indonesia semakin berkembang. Nah, kalau kita bilang mengenai bagaimana pengembangan batik di Nusantara, tentu saja adanya pengembangan batik di Nusantara disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing. Yang sebagaimana kita ketahui, sudah sejak berabad-abad yang lalu ya, katakanlah berabad-abad yang lalu karena memang salah satu daerah ya pembatikan selain di Jogja Solo adalah di Pekalongan. Nah, ini adalah salah satu batik Pekalongan. Ya, batik Pekalongan dengan motifnya adalah buketan encim. Nah, kenapa buketan? Kalian bisa lihat ya, seperti halnya buket bunga ya, bisa dipegang. Nah, ini adalah bunganya dengan potongannya adalah di bawah. Nah, ini salah satu motif yang sebetulnya sudah lama ada di Indonesia. Nah, kemudian kita bisa berkata, wah kalau Pekalongan kan udah lama, bagaimana dengan daerah lainnya? Dengan adanya pengakuan UNESCO, hampir seluruh wilayah di Nusantara pun mereka berlomba-lomba untuk menemukan motif khasnya sendiri. Nah, ini adalah batik dengan motif khas dari daerah Manado. Nah, menggambarkan ya, ini gambar-gambar yang ada di tembok-tembok di gua-gua masa zaman prasejarah. Ya, orang mengatakannya. Karena memang ada di sana. Lalu ada juga ini motif nah ya dari Banyuwangi. Nah, yang namanya dari batik khas Banyuwangi ini adalah gajah oling. Nah, ini dia motif khasnya gajah oling ya. Nah, kemudian ada juga yang dihasilkan dari sayembara. Nah, ini adalah salah satu motif khas yang dari sayembara, yaitu batik khas Depok. Nah, ini adalah motif ikan Memphis. Kenapa? Karena di daerah Sawangan ya, salah satu daerah di Depok ya, ya di daerah di Depok itu memang mereka membudidayakan ikan Memphis. Jadi banyak juga yang pemerintah kemudian berlomba-lomba untuk menciptakan motif-motif baru. Tapi ada juga yang motif khas dari masyarakatnya sendiri. Contohnya ini adalah ya. Nah, ini dikembangkan oleh Bapak Amin dari Boyolali ya. Nah, ini batiknya diambil dari sabut bukan sabut ya, serat pohon kelapa. Seperti halnya sidik jari, pohon kelapa itu tidak ada yang sama seratnya. Nah, ini juga ya motifnya dari Pak Amin adalah motif batik glugu atau serat pohon kelapa. Nah, ini kebetulan motif ini Pak Amin sudah memiliki paten lebih dari 1.300 motif batik glugu. Nah, ada juga yang kemudian berkembang dengan wilayah sesuai masing-masing ya. Seperti ini yang dihadirkan dari salah satu
binaan saya dari pesantren Darussalam di Sumeneb, Madura. Ini adalah batik ikat celup, orang bilang tie-dye. Sebagian orang mengatakan tie-dye itu bukan batik karena tidak menggunakan malam. Jadi teknik perintang warnanya itu adalah diikat. Walaupun demikian, bisa dikatakan bahwa setiap daerah sekarang berusaha untuk mengembangkan batiknya masing-masing. Nah, ini juga ya, apa kira-kira? Kalau lihat gambarnya pasti tahu dong. Dari mana? Iya betul, dari Papua. Karena apa? Ya, kita bisa lihat ya, ada gambar burung cendrawasih, ya, ada gambar rumah Honai, ada tifa, ya. Walaupun demikian, ini printing ya, bukan batik, tapi printing. Apa sih printing? Printing itu adalah ya hasil produk tekstil yang biasanya diproduksi di pabrik, tapi dia adalah bisa dikatakan printing bermotif batik. Ya, jadi kalau dikatakan motif batik halus royal, ya, jadi ini sebetulnya bukan kategori batik. Kalau batik itu harus melalui penggunaan malam, canting maupun cap. Tuh, ini juga salah satu batik. Kalau ini batik ya. Nah, ini bahannya sutra, ya. Motifnya adalah motif Papua burung cendrawasih. Nah, kalau ini batik saya sendiri. Begitu. Jadi dengan adanya pengakuan UNESCO, hampir sekarang semua daerah di Indonesia berusaha untuk mengembangkan batik karena mereka ingin menjadi bagian dari perkembangan batik Nusantara. Ya, perkembangan motif batik Nusantara tentu saja mengalami dua tantangan ya. Tantangannya adalah dari segi SDM. Dalam pengertian apa? Batik itu bukan pekerjaan yang mudah. Batik itu takes time ya, membutuhkan waktu yang lama. Kalau bukan budayanya dalam mengerjakan batik, sulit untuk menemukan SDM yang mampu untuk membatik. Ya. Tantangan kedua adalah dari segi bahan. Ya, katakanlah begini, batik-batik di beberapa daerah yang saya ketahui, seperti di Kalimantan, di Papua, memang ada batiknya. Tapi kalau kita bicara mengenai pembatik, rata-rata pembatiknya pun juga masih didatangkan dari Jawa. Sehingga kalau katakanlah misalnya di batik Papua, kalau bukan budaya Papua untuk membatik, maka mau tidak mau batik yang diproduksi benar-benar batik dengan malam, baik kemudian dengan canting maupun cap, itu tetap biasanya dilakukan oleh orang dari yang didatangkan dari Jawa. Mau tidak mau karena keterbatasan SDM, mereka akhirnya membuat desain lalu untuk mempermudah ya sudah diproduksi dengan printing atau mesin printing ya. Nah, selain bukan budaya, yang kedua juga bahan. Baru-baru ini saya diundang oleh Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara untuk mengajar batik kepada SDM khususnya UMKM yang memang merupakan pelaku wisata ya, yang menyediakan souvenir-souvenir wisata. Mereka kerepotan karena ternyata setelah mereka hendak memproduksi batik, bahan-bahan batik seperti malam, canting, cap, pewarna, dan lain-lain itu masih harus dipesan dari Jawa. Sehingga otomatis itu juga yang membuat produksi tidak bisa berjalan dengan baik dan juga pastinya harganya lebih mahal daripada batik yang diproduksi di Jawa. Maka apabila kita mengatakan bagaimana perkembangan batik Nusantara untuk terus kontinu, inilah peran dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui dinas-dinasnya itu harus mampu membantu UMKM-UMKM yang memang fokus di bidang batik ya untuk dapat terus mengembangkan produksi mereka dari misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya kebudayaan maupun seperti Dinas Pariwisata yang memang bagiannya katakanlah industri kreatif itu ya, mereka dapat mendampingi para UMKM itu dalam mengembangkan motifnya, memperkaya pengetahuan para penggiat UMKM tersebut sehingga katakanlah dari hulu proses pembatikan itu sudah kuat terlebih dahulu. Begitu prosesnya sudah kuat, dinas-dinas terkait dapat juga kemudian mendukung jalannya proses penjualan UMKM ini
ya katakanlah ibarat aliran sungai, jalannya itu dapat didampingi juga oleh dinas-dinas seperti dinas perindustrian dan perekonomian dari Pemda-Pemda setempat ya, baik tingkat kabupaten maupun kota, hingga nantinya mereka dapat sampai di hilir alias di pasar yang bebas. Nah, dinas-dinas terkait ini perlu untuk terus melakukan pendampingan yang sifatnya kontinu. Karena apabila kita ingin perputaran perkembangan motif maupun roda ekonomi itu terus berputar, maka tanggung jawabnya tentu saja adalah di tingkat di mana dinas-dinas terkait itu berada. Pada akhirnya, persaingan bebas tentu akan terjadi, tapi dengan adanya pendampingan itu, saya yakin dari proses penciptaan motif, pengembangan motif, hingga akhirnya produksi, hingga akhirnya pemasaran itu dapat terus berkembang dan dapat berjalan dengan kontinu.